Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana bisa puluhan negara di Eropa yang dulu sering berperang, kini bisa bersatu dalam sebuah organisasi raksasa bernama Uni Eropa? Dari mata uang euro yang kita kenal sampai kebebasan bepergian antar negara. Semua ini adalah hasil dari sebuah perjalanan sejarah yang sangat menarik. Yuk, kita telusuri bersama sejarah berdirinya Uni Eropa. Semuanya berawal dari puing-puing Perang Dunia Kedua. Benua Eropa hancur lebur, dan para pemimpin saat itu sadar, sesuatu harus diubah agar tragedi serupa tidak terulang lagi. Mereka bermimpi tentang sebuah Eropa yang damai dan bersatu, di mana kerjasama ekonomi bisa menjadi fondasi untuk mencegah perang di masa depan. Ide brilian ini pertama kali diwujudkan pada tanggal 9 Mei tahun 1950. Menteri Luar Negeri Prancis saat itu, Robert Schuman, mengusulkan sesuatu yang revolusioner. Ia menyarankan agar Prancis dan Jerman Barat, dua negara yang dulunya musuh bebuyutan, menggabungkan produksi batu bara dan baja mereka di bawah satu otoritas bersama. Kenapa batu bara dan baja? Karena keduanya adalah industri kunci untuk perang. Dengan mengelolanya bersama, perang antara kedua negara ini menjadi tidak mungkin secara material. Usulan ini, yang dikenal sebagai Deklarasi Schuman, disambut baik tidak hanya oleh Jerman Barat, tapi juga oleh Italia, Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Setahun kemudian, pada tahun 1951, keenam negara ini menandatangani Perjanjian Paris, dan lahirlah Masyarakat Batubara dan Baja Eropa atau ECSC. Inilah cikal bakal pertama dari Uni Eropa yang kita kenal sekarang. Keberhasilan ECSC membuktikan bahwa kerjasama ekonomi bisa berhasil. Para pemimpin negara anggota pun menjadi lebih ambisius. Mereka berpikir, kenapa hanya batu bara dan baja? Bagaimana kalau kita memperluas kerjasama ini ke seluruh sektor ekonomi? Maka, pada tahun 1957, keenam negara yang sama berkumpul di Roma dan menandatangani dua perjanjian penting, yang secara kolektif dikenal sebagai Perjanjian Roma. Perjanjian ini melahirkan dua organisasi baru, Masyarakat Ekonomi Eropa atau EEC, yang bertujuan menciptakan pasar bersama, dan Masyarakat Energi Atom Eropa atau Euratom. Dari ketiganya, EEC lah yang menjadi pilar utama. Tujuannya adalah menghapus tarif dan hambatan perdagangan antar negara anggota, menciptakan apa yang kita sebut pasar tunggal. Sejak saat itu, proyek Eropa terus berkembang. Pada tahun 1967, ketiga komunitas ini, ECSC, EEC, dan Euratom digabungkan di bawah satu payung institusi. Semakin banyak negara yang tertarik untuk bergabung. Pada tahun 1973, Inggris, Irlandia, dan Denmark bergabung, disusul oleh Yunani, Spanyol, dan Portugal pada dekade berikutnya. Puncak dari proses integrasi ini terjadi pada tahun 1992, dengan ditandatanganinya Perjanjian Maastricht di Belanda. Inilah momen bersejarah di mana nama Uni Eropa secara resmi lahir. Perjanjian ini tidak hanya memperdalam kerjasama ekonomi, tetapi juga memperkenalkan pilar-pilar baru seperti kebijakan luar negeri dan keamanan bersama, serta kerjasama di bidang hukum dan dalam negeri. Yang paling fenomenal, perjanjian ini meletakkan dasar bagi mata uang tunggal, yaitu euro, yang akhirnya diluncurkan pada tahun ke-2002 dari 6 negara pendiri. Uni Eropa kini telah berkembang menjadi 27 negara anggota. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ada krisis ekonomi, perdebatan politik, bahkan keluarnya Inggris melalui Brexit. Namun, semangat awal untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di benua Eropa tetap menjadi denyut nadinya. Jadi, begitulah kisah singkatnya. Dari sebuah ide sederhana untuk mengelola batu bara dan baja, Uni Eropa telah bertransformasi menjadi salah satu kekuatan politik dan ekonomi terbesar di dunia. Sebuah bukti nyata bahwa dari abu peperangan, persatuan dan perdamaian bisa tumbuh. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen,
dan subscribe agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Sampai jumpa.